yang juga sebagai sebenarnya sebagai awalan ya untuk nanti Sinta karir ke depan seperti apa. Nanti setelah Sinta presentasi, nanti Pak Adi kasih feedback tentang perjalanannya Sinta. Oke, Sinta bisa langsung share ininya, share materinya, bisa langsung di present. Baik, bentar saya coba. Apakah sudah terlihat? Sudah full Sudah, screen sudah. juga. Baik, baik. Sebelum dimulai, eh, di sini baru azan. Ini bisa Oh gitu, jeda oke. sebentar. Ya, oke, jeda dulu Maaf. aja. Aman-aman. Mungkin bisa dimulai. Azannya sudah selesai. Oke, bisa Mbak Sinta, monggo. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore di bagian BIB. Baik, izinkan saya mempresentasikan perjalanan mentoring selama 6 bulan di BIME di batch 4 ini. Sebelumnya mohon maaf ke Ibu Desri, Ibu Maya, Pak Andi. Mungkin saya baru presentasi hari ini, nggak bareng-bareng dengan menti-menti yang lainnya dan mentor yang lainnya karena ada kendala. Kemudian di hari ini juga mungkin dadakan ya, termasuk dadakan. Saya mohon maaf sekali sebelumnya. Oke, agenda yang akan kita bahas sesuai dengan timeline yang sudah dikasih. Yang pertama, perkenalan dari menti dan mentor, kemudian
ekspektasi mengikuti WIME. Kemudian ketiga, ada kendala challenge selama mentoring. Keempat, pelajaran yang sudah didapat. Kemudian kelima, development plan-nya seperti apa. Dan yang terakhir, masukan untuk menti selanjutnya. Yang pertama, perkenalan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta sebagai menti. Saya tinggal di Surabaya, lahir di Surabaya, tanggal 18 Juni 1998. Saya lulusan dari ITNY, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Teknik Pertambangan. Saya memiliki pengalaman bekerja 1 tahun setelah fresh graduate di Tribuana Katulistiwa. Itu merupakan perusahaan konsultan. Saya sebagai doku dan sekarang saya di PT Halmahera Sukses Mineral di Halmahera Tengah. Lokasinya dekat dengan PT WBN, Weda by Nickel atau di IWIP. Jadi yuk kita bersebelahan. Kemudian saya sebagai compliant system and development. Kemudian saya dimentori oleh Pak Adi Risvandi. Beliau lahir di Tegal 5 Oktober 1976. Beliau menempuh pendidikan teknik pertambangan di ITB, kemudian menempuh pendidikan S2 sebagai Magister Manajemen di Universitas Mula Warna. Beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali work experience-nya. Mungkin saya masih sedikit, mungkin setengah masih belum ada, 3/4 juga masih belum ada sebetulnya. Udah berpengalaman di PT Dino Nobel, PT Kaltim Primakul, di PT Cipta Krida Tama, di PT Media Jaya Bersama. Dan sekarang beliau sebagai direktur di PT Mifa Bersaudara dan di PT Bara Energi Lestari. Ekspektasi saya mengikuti BIME ini, ada beberapa ekspektasi saya. Mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai ekspektasi saya, dari mana sih saya mengenal BIME? Mungkin sudah lama saya mengenal BIME saya saat kuliah. Saya mengikuti volunteer di Ecodex. Di situ bekerja sama dengan BIME. Dan di situ juga saya baru mengenal, oh ada ya untuk komunitas untuk wanita-wanita tambang. Di situ saya masih menjadi berkuliah, jadi saya sepertinya tertarik sekali saya mengikuti BIME ini. Sudah beberapa batch yang dibuka karena saya masih belum bekerja, saya belum memberanikan diri untuk mengapply, untuk mencoba di batch-batch yang sebelumnya, dan akhirnya berkesempatan di batch 4 ini saya mencoba untuk memasukkan untuk mengikuti mentorship di BIME. Alhamdulillah langsung lolos. Sampai teman-teman saya bertanya, bagaimana sih cara ikut masuk ke BIME? Nah, gimana tipsnya dan lain sebagainya. Itu kesempatan saya, akhirnya saya berekspektasi nih di bagaimana sih BIME. Mungkin saya pertama networking. Tentunya semua mente-mente yang lainnya pasti juga membahas tentang networking. Memang di dunia di dunia bekerja, networking itu sangat penting. Ini ekspektasi saya bisa berkenalan dengan profesional di mining, kemudian perempuan-perempuan mining Indonesia yang lainnya. Jadi saya bisa berbagi cerita bagaimana keluh kesahnya selama ditambang dengan saya yang baru terhitung 1 tahun di HSM ini, baru pertama kali perusahaan pertama, dan saya masih belum tahu dunia-dunia perusahaan yang lainnya. Jadi di sini pentingnya networking, kemudian di bidang-bidang yang memang sesuai dengan saya. Kemudian yang kedua, karir plan. Karena saya sangat galau sekali, karena karir cross dari jurusan saya, jadi saya bingung menentukan karir plan. Nah, harapan saya, oh saya bisa tahu nih, karir plan saya seperti apa.
Kemudian yang ketiga, problem solving. Mungkin banyak sekali yang saya sudah diskusikan dengan Pak Andi mengenai problem-problem selama saya bekerja, dan akhirnya terjawab juga untuk mengatasi problem-problem yang ada selama di pekerjaan saya. Dan terakhir, menjadi profesional in mining. Saya berharap dengan adanya ini, saya juga bisa menjadi seperti Pak Adi, Bu Desri, Bu Maya. Jadi kita bisa sharing-sharing di luar sana, menjadi salah satu profesional mining. Seperti itu. Kemudian tantangan challenge selama ini apa saja? Pasti dalam perjalanan bukan tidak mulus-mulus saja, pasti ada tantangannya, kendalanya. Mungkin kendala selama mentoring bersama Pak Adi, mungkin jadwal mentoring sampai kadang ada satu waktu 1 bulan belum mentoring. Jadi ada satu waktu yang memang kelupaan kalau kita belum mentoring seperti itu. Tapi ada 1 bulan sudah diwakilin 2 kali dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jarak dan waktu. Saya yang masih di WIT, kemudian Pak Adi yang remote area, kadang di Jakarta, kadang di Aceh, kadang di Kalimantan. Nah, itu kadang kita mau ketemu meet up pun nggak cocok kadang. Kayak yang kemarin saya di Jakarta, ternyata Pak Adi di mana, seperti itu. Dan waktunya Pak Adi ikut WIB, saya WIT. Itu sih yang memang jadi kendala sekali, perbedaan waktu. Kemudian yang ketiga, bingung menentukan karir. Yang seperti yang saya ceritakan di depan, saya bingung sekali menentukan karir. Karena saya basicnya mining, apakah saya harus kembali ke jalan mining atau tetap sekarang? Kesempatan saya 2 tahun memang sudah menggeluti bidang compliance. Seperti itu. Saya bingung apakah saya harus tetap di jalan ini atau mencoba hal yang baru, kembali ke mining kembali. Itu yang kebingungan saya kemarin. Kemudian yang keempat, kepercayaan diri up and down. Kadang saya kurang percaya diri dalam hal kekurangan dari, oh saya masuk di OHS, saya masih kurang di bagian public speaking, kemudian knowledge mengenai OHS dan lain sebagainya. Kadang kurang percaya diri dalam diri saya. Dan terakhir, kendalanya tidak tahu apa yang harus dimulai. Dari mana saya harus memulai, apa yang harus saya persiapkan, sampai saya mengambil semua sertifikasi karena saya nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi eh, kurang spesifik. Jadi semuanya saya ambil. Itu adalah tantangan dari yang saya alami selama ini. Kemudian lanjut ke goals atau apa yang saya pelajarin selama ini. Yang pertama adalah goals karir. Jadi saya sudah bisa menentukan dengan bimbingan Pak Adi, saya bisa menentukan karir short atau long term. Kayak bahasa mining ya, short and long term. Jadi secara pendek atau panjangnya dari plan karir saya sudah mulai terbuka. Nanti mungkin ada slide-nya di belakang, goals saya ke depan seperti apa. Saya sudah memikirkan matang-matang yang menjadi tujuan saya di mana. Kemudian yang kedua, dengan adanya ikut mentoring ini, saya mendapatkan networking. Mungkin saya bisa kenal Pak Adi, kenal Bu Destri, Ibu Maya, kemudian mentor maupun mente yang lainnya. Dan ada juga saya dikenalkan dengan Pak Andi, anggota di MIFA, bagian bisnis proses ya. Kalau di MIFA ya Pak ya, kurang lebih sama bidangnya compliance. Jadi Pak Adi mengenalkan dengan rekan kerjanya. Di situ saya sangat terima kasih. Saya mengenal, oh ternyata di perusahaan lain seperti ini, di bagian compliance-nya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru. Yang kemarin mungkin saya monoton mempelajari hal-hal yang sama, kemudian menutup diri. Saya termasuk orang yang introvert,
Tapi saya belajar dari Wime ini, kita harus keluar dari zona nyaman. Kita mempelajari hal baru, kita mengenal orang-orang di luar sana. Oke, kemudian, mohon maaf, mati lampu di sini ternyata. Saya matikan kameranya, takutnya jaringannya rusak. Oke, selanjutnya yang keempat, prepare karir. Saya sudah menyiapkan karir apa bekal untuk mencapai goals. Yang di nomor satu, saya tahu tujuannya mau kemana. Jadi, saya akan menyiapkan apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk mencapai goals tersebut. Jadi, saya sudah membuat gap analysis apa saja yang harus saya lakukan untuk mencapai suatu goals tersebut. Dan yang terakhir, saya sudah terbuka open-minded mengenai wanita di dunia tambang. Awalnya saya sebelum mentoring dengan Pak Adi, saya mengira perempuan tambang. Saya setelah berumah tangga, saya harus mencari pekerjaan yang ada di Jawa saja. Tetapi tidak seperti itu. Jadi saya sudah uh, mempunyai pandangan mengenai wanita berkarir setelah berumah tangga. Tujuannya bukan tidak harus kita dekat di rumah, tapi ada pilihan-pilihan lain dan kita sudah memplankan kemudian oh seperti ini. Nah, saya sudah open minded mengenai hal-hal tersebut. Kemudian saya juga awalnya mengenai wanita yang sudah bekerja, wanita yang sudah berumah tangga pasti dibilang susah mendapatkan pekerjaan. Saya pernah menyampaikan itu ke Pak Adi di awal sesi, tetapi tidak seperti itu. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini salah. Jadi Pak Adi menjelaskan apa yang menjadi kegalauan saya sebagai wanita tambang. Jadi saya sudah bisa mengetahui pandangan luas pandangan. Kemudian untuk bagian yang saya ini adalah berkesempatan bergabung dengan Wime dan berkenalan dengan mentor dan rekan-rekan Wime yang lainnya. Di sini adalah bagian yang sangat berarti bagi saya. Sudah berkesempatan bergabung di Wime di batch 4 ini. Kemudian saya juga mendapatkan gambaran karir plan ke depannya. Nah, gambaran karir plan ke depannya kurang lebih seperti ini. Mungkin Pak Adi agak sedikit, wah berubah ya dari yang kemarin yang pertama hampir 180 derajat nih. Saya sudah mantap Pak untuk pilihan ini. Saya sudah merenungkan apa yang kita bahas selama 6 bulan. Pak Adi selalu bilang, tetapkan dulu tujuannya, kamu mau kemana. Kemudian yang kegalauan-kegalauan tadi tentang wanita tambang sudah terjawab semua, sehingga saya sudah menentukan tujuan karir plan saya untuk 3/5 tahun apa yang saya kejar. Saya akan tetap di compliance system development karena compliance itu sangat luas. Saya kira hanya SMKP, ISO, SMK 3, tetapi tidak. Compliance itu sangat luas, banyak yang harus saya pelajarin. Kemudian saya juga akan tetap mengejar gelar karena janji saya ke orang tua juga bahwa setelah saya bekerja, saya harus tetap memiliki pendidikan. Karena sebenarnya saya disuruh S2, bukan bekerja. Tapi karena saya tidak ingin membebankan orang tua, jadi saya akan bekerja, menabung, dan menggunakan untuk mengambil gelar yang selanjutnya. Kemudian di sini juga tujuannya akhirnya adalah menjadi dosen juga. Saya tetap bekerja di tambang, tetapi bisa menjadi dosen. Jadi saya ada role model mungkin di BIB
dosen saya sebagai GM HS di bagian sama dengan Bu Retno, Pak Supandi, mungkin Bu Maya kenal atau Pak Adi kenal. Di BIB beliau juga menjadi dosen. Selain di BIB, beliau tetap mengajar di kampus kami. Jadi saya termotivasi, saya tidak berkecil hati, saya mencoba untuk membagi waktu mulai dari sekarang, bagaimana membagi waktu eh, mengerjakan, karena banyak yang bilang perempuan itu bisa multitasking. Nggak tahu ya Bu Desri, Bu Maya, apakah betul wanita bisa multitasking? Jadi saya mencoba untuk membagi waktu saya, mana yang prioritas pertama, dan lain sebagainya. Kemudian masukan untuk menti selanjutnya, yang pertama mungkin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, eh, sebaik-baiknya monitoring dengan mentor. Jadi dengan waktu 6 bulan itu waktu yang sangat sedikit sebenarnya. Jadi harus dimaksimalkan karena pengalaman dari saya sendiri membagi waktu susah. Jadi saya harus memberitahukan keluh kesah atau wejangan untuk mente yang selanjutnya agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mentor. Kemudian mempelajari segala hal dengan mentor, bukan hanya karir, kemudian hanya sebatas eh, membahas tentang plan pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi banyak hal yang kita bisa menggali dari mentor kita. Kita bisa bercerita keluh kesah yang kita alami, kemudian mengenai leadership, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Kita bisa ada waktu dengan mentor. Contohnya sama Pak Adi, kalau misalnya saya ada sesuatu, saya lebih ke WA ya Pak. Jadi jarang Zoom memang, kalau kita dibilang memang jarang klop Zoom, tapi kita insya Allah aktif kalau untuk di WA, saya aktif komunikasi dengan Pak Adi. Jadi bukan hanya mengenai karir dan lain sebagainya, sebatas pembahasan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengikuti segala kegiatan dan aktif dalam BIME. Mungkin banyak sekali kegiatan, kemudian seperti yang tadi ada mengenai webinar, banyak juga yang waktu hari yang foto untuk mengumpulkan foto dan lain sebagainya. Nah, harusnya mente-mente harus mengikuti karena agar lebih aktif berkenalan dengan mente-mente yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih dokumentasi kegiatan dan salah satunya ada mentor, mentor dari Mbak Ismi kan sepertinya. Waktu Pak Bedja datang ke site HSM pertama kalinya open project di HSM, TIS masuk ke HSM, ini ada beberapa ternyata, ini pun fotonya ada yang kurang ya Pak ya, ada beberapa kali memang kita tidak nggak sudah di screenshot tapi belum ke save. Jadi ada yang memang kurang. Kemudian ini yang saya sampaikan di depan, saya dikenalkan oleh compliance MIFA, jadi Pak Nurul. Jadi saya dikenalkan, oh ini saya langsung ke suhunya di MIFA. Langsung saja ke Pak ini. Jadi Pak Adi memang open, mungkin ada satu lagi masih yang belum Pak Adi penuhin ya Pak ya. Saya mungkin kenal satu orang ini, Bu Maya, Bu Destri. Saya sangat menjadikan role model sekali yaitu Bu Retno. Jadi Pak Adi masih ada satu janji ke saya untuk ketemu. Jadi saya dikasih CV aja sama Pak Andi. Ini CV-nya Bu Retno. Saya betul-betul pelajarin karirnya. Kan karena kurang lebih sama. Background-nya tambang, kemudian masuk ke OHS. Seperti itu. Nah, kenapa harus Rinjani? Bu Destri sama Bu Maya bingung. Kenapa harus Rinjani? Kenapa fotonya Rinjani? Jadi mentor saya suka sekali untuk mendaki, Bu. Jadi saya selalu eh,
harus membayangkan gimana kita menuju ke puncak Rinjani. Meskipun saya sejujurnya belum pernah naik gunung, tetapi saya sudah membayangkan bagaimana indahnya sudah di puncak, gimana lelahnya persiapannya sebelum menuju ke puncak itu. Apa hubungannya dengan mentoring ini? Yaitu kalau saya simpulkan dari beberapa perkalimat dari yang disampaikan Pak Adi, yaitu tujuan yang jelas akan membantumu memiliki arah yang jelas dalam mempersiapkan diri. Karena tujuan tanpa persiapan hanyalah keinginan. Jadi kita ada tujuan, tetapi tidak ada persiapan. Itu hanya sebatas keinginan saja. Ataupun sebaliknya, kita sudah mempersiapkan semuanya, kita mempunyai semuanya, bekal semuanya. Tapi kita nggak ada tujuannya. Itu menurut saya tidak akan tercapai. Kita nggak tahu mau kemana. Jadi kita harus ada tujuan dan persiapan yang jelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas 6 bulannya Pak Andi. Terima kasih Bime, terima kasih Bu Destri, terima kasih Bu Maya. Saya sangat terbuka sekali. Saya sangat senang sekali sudah menjawab semuanya apa yang saya harapkan selama 6 bulan ini. Saya sudah ada gambaran lah dari semuanya. Mungkin ini bukan akhir dari segalanya. Eh, saya harap tetap keep kontak semuanya, Pak Adi. Semoga masih bisa konsultasi ya, Pak. Meskipun nanti ada batch yang lain, jadi ada mentor yang baru, mente yang baru, tetapi saya harap saya masih bisa menjadi mentenya Pak Adi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Destri. Saya kembalikan ke Ibu Destri. Oke, terima kasih Sinta. Udah nyala lagi lampunya. Pak Adi naik gunung bawa minyak berapa Pak Adi? Kenapa Bu? Kalau naik gunung bawa minyak berapa? Nggak pakai, Sehat kayaknya Pak ya, Adi di bekalnya nih. Oke, Sinta, terima kasih banyak crossing ini ya, banyak-banyak apa namanya? Banyak kayaknya banyak salingnya sama Pak Adi nih. Kemudian iya, Pak Adi juga masih punya satu janji iya, yang nanti harus ditepatin. Tapi nanti jangan khawatir, nanti insya Allah Wime juga mau bikin acara sama Bu Retno di bulan Juli insya Allah. Jadi mau bedah bukunya Bu Retno tuh. iya, Sekalian mepet-mepet tanggal ulang tahunnya Bu Retno. Kalau iya, misalkan nanti mau iya. ini. Mbak Maya ada komen dulu mungkin? Ya, mungkin secepat aja ya. Makasih Sinta atas pemaparannya malam ini. Saya rasa I'm personally itu sangat puas banget ya. Karena Sinta udah melalui proses ini bersama Pak Adi dengan sangat smooth banget ya. Sinta bisa belajar banyak hal dari Pak Adi. Mungkin Pak Adi juga demikian ya. Jadi mentoring ini adalah proses belajar dua arah. Nah, saya setuju banget tadi Sinta bilang bahwa jangan sampai program ini terputus hanya waktu di 6 bulan. Jadi ke depannya saya rasa kita masih harus tetap menjalin silaturahmi ya sesama Muslim. Saya kira suatu kewajiban kita juga untuk bisa saling menjaga silaturahmi. Dan Sinta menurut saya mungkin ke depannya tantangan yang akan Sinta hadapi itu adalah bagaimana perempuan itu bisa survive di lingkungan tambang, terutama misalnya ketika Sinta udah memasuki fase-fase di mana akan apakah balik ke rumah untuk memelihara anak gitu ya, atau harus berhenti bekerja, atau ya mungkin suatu saat kamu akan berada di posisi itu. Nah, saya rasa menurutku penting sekali mempunyai mentor ya dan role model. Jadi udah tepat banget Pak Adi juga nanti bisa memberikan pandangan-pandangan ketika kedepannya kamu menghadapi challenge. Dan menurut saya juga di WIME sendiri kita kan satu komunitas yang akan saling support. Di WIME sendiri ada banyak sekali mentor-mentor perempuan yang mungkin nanti kita bisa bantu apa namanya konekkan dengan Sinta ya. Just in case misalnya nanti Sinta butuh personal konsultasi dengan mentor-mentor perempuan, misalnya seperti Ibu Retno ya, role model perempuan kita untuk perempuan yang bekerja di tambang. Gitu kira-kira ya Sinta, jadi jangan terputus. Kalau misalnya kamu ada
ada tantangan ke depannya, jangan berhenti. Please come to us, datang ke kita, dan kita pasti akan siap support. Gitu ya Pak Adi ya? Iya, betul, Bu. Terima kasih Bu Maya. Makasih. Thank you. Ya, oke, Bu. Sekarang gilirannya Pak Adi nih kasih feedback atas Oke, perjalanan kita di 6 bulan yang iya. kita juga harapannya Jadi, sama tidak terhenti di 6 bulan ke belakang oh aja Pak Adi. enggak, Bu. Jadi waktu saya ditanya Bu Maya, Pak Adi mau jadi batch berikutnya nggak? Bilang, waduh, itu kalau cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu tugas saya tuh Bu. Jadi nggak usah ditanya, saya pasti join, nah, gitu kan. Tapi sekali lagi ya, role model itu tidak hanya Bu Retno loh. Saya ketemu Bu Maya itu di Kokas ya waktu itu ya. Bu Maya Iya. cerita, aduh pengalamannya banyak banget itu. Itu cerita itu Boleh harus bukan sharing ini bukan kayaknya Pak Adi. Bu jadi Maya. Bu Maya juga experience-nya banyak banget dan itu ini juga lah cukup ini ya cukup luar biasa ya untuk jadikan role model. Nah sama Bu Desi belum ketemu, nanti insya Allah nanti janjian ya Bu ya sama Nurul. Amin, Jadi siap Pak. alhamdulillah ya, jadi dengan segala keterbatasan ya yang saya alami dengan Sinta ini, kita udah deket banget loh walaupun belum pernah ketemu. Jadwalnya susah. Bahkan ada satu sesi isinya tangis-tangisan doang itu, Sinta nangis sepanjang hari karena dapat masalah di kerjaan. Ya udah Aduh, kita bukan dengerin dibuka ya. Pak. Ya, karena justru itu dibutuhkan ya. Dan memang ini harus lanjut nih Bu Maya, Bu Desri. Saya yakin lah. Saya waktu ketemu Sinta tuh awal susah sih ya membahas mau kayak depan kayak apa. Waktu itu saya ingat banget itu cita-citanya tuh hanya pengawas media di umur ini gitu. Loh, kamu kok cita-cita gitu? Kenapa nggak yang tinggi sekalian? Nah, gitu kan. Iya. Nah, itu loh salah satu yang kita temukan ya. Dan termasuk benar tadi itu yang dijelaskan Sinta, menentukan karirnya, langkah-langkahnya. Dan terutama networking ya. Karena kalau keberadaan saya di sini mentor, kalau kebetulan saya juga punya networking, jadi kita memanfaatkan itu ya tidak hanya satu arah. Dan kebetulan kita minta tim saya juga ya yang paham tentang itu membantu teman-teman di Bime yang menti ya. Dalam dulu sempat ketemu ya Sinta ya waktu di Bogor, acara di Bogor, dan saya minta itu terus di ini. Paling itu sih Bu Maya, Bu Desri ini luar biasa. Saya juga kaget ini melihat presentasi sini. Oh, alhamdulillah kalau yang sudah kita jalankan sekian ini, kita langkah kecil ini bisa meng-create mungkin wanita-wanita tangguh ke depan ya, terutama di dunia Iya. tampang gitu. Seperti Bu Retno ya. Dampaknya Jadi saya kemarin saya minta Bu Retno, kan saya panggil Ibu tuh, Ibu, saya minta CV dong. Buat apa katanya? Udah banyak orang itu pingin tahu Ibu tuh kayak apa sih karirnya gitu. Akhirnya saya minta CV-nya, tapi CV-nya yang cukup garis besarnya ya. Saya tunjukin nih, ini ya, perjalanannya tambang apa jadi Ibu Retno tuh nggak mudah dan nggak pendek ya, gitu loh Ibu. betul Pak. Ya, saya rasa apa namanya network itu sangat penting ya ke Iya, depannya. betul. Betul. Jadi mungkin nanti suatu saat kita lihat Sinta kelak mungkin akan menjadi mungkin saja kamu menjadi menteri SDM yang tadinya cita-citanya jadi pengawas media. POM. Ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau gantungkan cita-cita jangan pendek-pendek sih, langsung Iya. tinggi sekalian gitu loh. Ya, kalau POM cuma Namanya sampai di Bandung tuh. cita-cita ya. Cita-cita mah kudu selangit gitu. Jadi saya selalu bicaranya ini Bu, saya udah pernah naik Gunung Rinjani Bu, itu alamnya luar biasa indah. Untuk ke sana kita perlu persiapan fisik dulu, tuh latihan fisik, nguatin ini. Itu kalau ibaratnya kita tuh nambah kompetensi ya Bu hari ini ya, belajar Ya. ini, belajar ini. Kemudian mempersiapkan perlengkapannya, kita harus beli jaket yang proper, kita beli tas yang muat. Itu sama kayak halnya kita untuk mempersiapkan karir kita. Terakhir ya rencana perjalanannya kan harus berangkat dari sini. Sama kayak karir itu Bu, sehingga akhirnya Ya. sampai puncak ya nggak mudah. Cuaca dingin, angin dingin, atau capek. Tapi kalau kita teguh itu sampai puncak dan ya on the top of the world itu luar biasa indah tuh Bu. Iya. Sebenarnya ya menurut saya yang luar biasa itu perjalanannya sih Pak, proses itu ya. Iya. Ya. Mungkin ketika dia mencapai di puncak ya mungkin itu adalah hasil dari proses itu ya. Yang mungkin akan menuju yang gunung lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi yang dinikmati menurut saya prosesnya. Jadi nikmatilah prosesnya, nanti Sin ke depan
Saya ya apa yang kita lakukan, saya Pak Adi dan teman-teman di WIME itu adalah mungkin kontribusi kita nggak besar ya. Cuma kita berharap bahwa dampaknya ini bisa sampai kamu ke depan, jauh ke depan melangkah gitu ya. Mungkin saya sama Pak Adi bentar lagi panggungnya udah habis Pak ya. Masih show lah Nanti Mama ya. kan panggungnya Desri, panggungnya Sinta gitu kan. Nah ini Betul, kita betul. mempersiapkan mereka Pak gitu Ya, lah. betul, betul. Harapannya juga apa kita saya yang nerusin nih Mbak Sinta bisa bisa keep in touch juga aja. Jadi pengennya sih nanti setelah apa cita-citanya sekarang udah tinggi gitu kan, terus belajar lebih banyak bisa balik lagi nih nanti ke UIME sebagai mentor gitu. Iya. Bisa inspiring Nah, teman-teman gitu. lain juga gitu, teman-teman perempuan Betul, muda yang betul, lagi betul. berjuang dan lagi Ya, ragu-ragu di karirnya ya, gitu. siap. Makasih ya Oke, Sinta, Pak iya. Adi. Saya ucapkan Eh, selamat ke Mbak Sinta sama Pak Adi Sinta. sudah Stay komitmen. in touch. Ya, oke. Makasih. Makasih. Mari semuanya Makasih kita. Pak. Terima Ya, kasih. ya Kita foto dulu kali, makasih. Mama ya. Kita nggak foto, foto dulu, foto Des, dulu. maaf saya nggak bisa buka Gitu. video ya. Ya. Iya, Oke, iya. oke. Hmm. Oke, silakan Oke. foto monggo. Oke, pakai sign Wime. Wih. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, iya, baik. Sorry, Bu. Oke, dulu Wak. Ulang, ulang. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Pak Adi dan Mbak Sinta. Terima Sekali lagi kasih, selamat Desi. atas Terima komitmennya kasih. selama 6 bulan ini. Makasih. Pokoknya pengennya tetap mentoringnya lifetime. Gitu. Ya. Ya. Semangat Mbak Sinta dan Pak Adi. Terima kasih banyak Mbak Terima Maya kasih atas juga. waktunya Pak Semuanya. Terima Adi, kasih Bu semua. Maya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live ya, Di stop Bu. ini.